Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita Kualat Gunung Pulau Sari, Kerajaan Jin Curug Putri part 13 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswah malah diberi makan sampai kenyang dan sekarang dikasih jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun, tidak satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Riki, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang. Aku mencurigai kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Uswah berhenti, ia memegang lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai di perkebunan pisang warga. Biar aku yang bawa tas kamu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswah yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawahan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil risiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama, akhirnya aku melihat gemerlap cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di gunung. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati masih banyak motor yang terparkir di sana, tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satupun yang berjaga di sana. Segera aku keluarkan motorku dari parkiran lalu pergi dari pos itu. Saat tiba di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. "Pendaki ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya pak, teman-teman kami tewas, hanya kami yang selamat," kataku dengan hati-hati. "Namamu tuh bagus?" tanyanya lagi. "Iya pak, saya tuh Bagus Asrori." "Dan kamu Ratu?" "Iya, saya Ratu Uswah Hasanah," jawab Uswah suara parau. Dia sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. "Boleh kami pergi pak?" tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswah yang semakin kelelahan. "Tunggu dulu, mari ikut kami." Lelaki yang mengenakan baju hitam menarik tanganku. "Kemana pak?" "Menghadap tetua kampung ini." "Untuk apa pak?" tanya Uswah. "Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian." Lelaki itu memaksa. "Kami tidak merasa perlu dibersihkan pak. Kami harus pulang sekarang." Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswah berhus. Ia menyuruhku untuk menuruti saja kemauan mereka. "Kalian jangan khawatir,
di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya mau membantu kalian, ujar lelaki itu lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa di sebuah rumah panggung. Di rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan. Jaketnya penuh noda lumpur. Mereka berdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. "Ah, masih ada yang selamat. Silakan duduk." Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalian adalah orang-orang yang beruntung bisa selamat dari gunung itu. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama kalian tuh Bagus dan Ratu itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi Dedemit tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin, kataku. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sekali berziarah ke sana, kata kakek itu. Lanjutnya, dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak pernah menyangka kalau nama Tu Bagus yang disisipkan di depan Asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tu Bagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku dan adik-adikku mempunyai nama berawalan Tu Bagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan Jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi bermacam-macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu, satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja, hingga tibalah giliran uswah yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun uswah. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal. Ia mengamuk. Tuh, masih ada jin dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekeh. Kau jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar, bentak kakek itu. Uswah semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan biasanya mengganggu pas tidur, jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah uswah. Ia pun lunglai lalu pingsan. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulosari, Kerajaan Jin Curug Putri 413 ya. Sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.